Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah kita akan melanjutkan kembali pembacaan buku biografi Khalifah Rasulullah yang masih bercerita tentang sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sementara Umar menunjukkan sikap berbeda dalam menghadapi situasi krisis ini. Ia menyampaikan pertanyaan berikut kepada Khalifah Abu Bakar. Bagaimana kau memerangi suatu kaum yang bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selain Allah, dan Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa siapa yang mengucapkan kalimat syahadat, ia telah melindungi darah dan hartanya? Abu Bakar balik bertanya, bukankah Rasulullah SAW bersabda, kecuali dengan haknya? Ketahuilah, zakat adalah sebagian dari haknya. Sikap Abu Bakar ini menunjukkan dua tanda yang cemerlang. Pertama, mengungkapkan keimanan Abu Bakar sebagai mukmin sejati. Kedua, mengungkapkan pemahaman Abu Bakar sebagai seorang khalifah dan pemimpin. Keyakinan Abu Bakar kepada Allah dan Rasulnya naik ke tingkat kepatuhan mutlak terhadap perintah dan manhaj yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Dengan keyakinan ini Abu Bakar memikul seluruh tanggung jawab agama, sehingga tidak membiarkan adanya perubahan sedikit saja dalam syariat Allah dan sunnah Rasulnya di masanya. Setiap kewajiban yang berlaku saat Rasulullah SAW wafat harus tetap berlaku, walau harus dengan pengorbanan apapun. Dengan pemahamannya sebagai seorang panglima dan pemimpin, Abu Bakar menilai bahwa kelemahan apapun yang mulai meliputi Islam di balik krisis yang menentukan ini akan menggiurkan kekuatan-kekuatan hina dan kelam untuk menyerang Islam dari segala penjuru. Keimanan dan pemahaman ini membentuk sebuah kekuatan luar biasa dalam jiwa Abu Bakar yang mendorong akal dan kehendak untuk mengatasi situasi apa yang terjadi dengan cara seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Peristiwa demi peristiwa yang terjadi menunjukkan tanpa sikap tegas ini Islam akan mengalami semacam kepunahan. Namun iman dan pemahaman ini tidak bekerja sendirian tanpa melibatkan pandangan jamaah atau tanpa memberikan hak untuk bermusyawarah dan berdialog. Di tengah situasi krisis gerakan riddah, murtad, Abu Bakar melancarkan perang meski yang lain tidak puas dengan keputusan ini. Bahkan meski dia sendiri tidak puas dengan pilihan ini, karena dalam situasi seperti ini, ia tidak lain hanya melaksanakan hukum syariat. Dia dan juga kaum muslimin tidak punya pilihan untuk mengganti hukum ini selagi mereka beriman kepada Al-Quran dan menjadikannya sebagai undang-undang serta aturan, selagi Al-Quran mengatakan kepada mereka, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Baqarah 190. Namun demikian, Abu Bakar tidak lantas menghunus pedang tanpa meyakinkan kaum muslimin akan pendapatnya dan meyakinkan bahwa mereka bukan hanya menghadapi usaha pembangkangan zakat, tetapi menghadapi kelompok bersenjata dan serangan kuat terhadap Madinah, juga Islam. Saat itu Umar menyampaikan tutur kata ma'thurnya. Setelah itu Allah melapangkan dadaku untuk menerima pendapat Abu Bakar. Ibnu Mas'ud menuturkan kata-kata seraya menggambarkan situasi ini dengan sebenarnya. Selepas kepergian Rasulullah SAW, kami menghadapi situasi yang nyaris saja membuat kami binasa. Andai saja Allah tidak menganugerahkan Abu Bakar kepada kami. Ada sedikit ruang yang mempersilahkan adanya perbedaan pendapat terkait persoalan ini. Untuk itu Abu Bakar mengutarakan permasalahan ini untuk digodok, seraya menyampaikan tekad untuk memikul tanggung jawab yang diwajibkan Al-Quran. Ruang yang mempersilahkan tukar pendapat ini tercermin pada bagian permasalahan yang pada mulanya hanya sebatas pembangkangan untuk membayar zakat sebagai benih awal gerakan kemurtadan, seperti yang telah kami singgung sebelumnya. Apakah keengganan untuk membayar zakat mewajibkan untuk diperangi? Atau dengan bahasa kita sekarang,
Krisis ini bermula dari gerakan mogok massal yang tercermin pada keengganan untuk membayar pajak. Lalu sikap ini berubah menjadi pembangkangan bersenjata demi menegaskan hak massa. Selanjutnya, apakah pemerintah bersikap diam menghadapi tantangan ini ataukah harus menanggung beban tanggung jawab untuk mengekang gerakan bersenjata ini? Perlu diketahui, mereka yang bersikap enggan untuk membayar pajak dan memanggul senjata ini tidak bertahan di rumah masing-masing dan bersikap membela diri jika diserang, tapi saling menyeru satu sama lain untuk menyerang Madinah. Inilah situasi krisis sebenarnya yang terjadi. Meski demikian, sikap toleransi Abu Bakar dalam menghadapi situasi ini masih mengizinkan kaum muslimin untuk berbeda pendapat. Kelompok kedua di antaranya, Umar bin Khattab, ia menyampaikan pendapat yang menyerukan untuk mengadakan perjanjian dan membiarkan mereka hingga kembali kepada perintah dan petunjuk Allah. Sekarang kita tinggalkan situasi kemurtadan ini untuk sejenak dan beralih pada sikap lain sebelum kemurtadan ini terjadi. Di sana keimanan Abu Bakar kepada Allah dan Rasulnya terpampang dengan jelas hingga membuat sosok nan tinggi dan bersinar ini menjadi model keimanan tiada duanya. Sikap yang dimaksud adalah pengiriman pasukan Usamah. Menjelang wafatnya Rasulullah SAW, beliau sudah mempersiapkan pasukan di bawah komando Usamah bin Zaid dengan sasaran Syam. Saat Rasulullah SAW wafat, pasukan ini tengah berkemah di titik sejauh perjalanan 3 hari dari Madinah, mempersiapkan segala kemungkinan untuk bergerak. Rupanya kematian Rasulullah SAW menunda keberangkatan pasukan ini dan muncul silang pendapat terkait pasukan ini. Sekelompok kaum muslimin berpendapat, khususnya Umar bin Khattab, pengiriman pasukan Usamah ke Syam sebagai taruhan mengerikan di saat Madinah sendiri yang merupakan ibu kota Islam tengah terancam oleh serangan orang-orang murtad. Mereka menilai pasukan Usamah harus dipulangkan ke Madinah sebagai persiapan untuk menghadapi segala peristiwa baru yang terjadi. Usamah sendiri, komandan pasukan ini, mengemukakan pandangan yang sama. Jika hanya mengacu pada logika semata, tentu pandangan yang tepat tidak lain yang dikemukakan Umar dan Usamah ini mengingat rumitnya situasi yang terjadi. Namun Abu Bakar mengacu pada logika iman dan menurutnya apapun persoalan masih menyisakan ruang luas untuk ijtihad, kecuali permasalahan yang hukumnya sudah diputuskan Allah, juga permasalahan yang sudah diperintahkan Rasulullah SAW, walau bagaimanapun situasi terkini yang terjadi dan apapun bahaya yang tengah mengancam Madinah. Begini jawaban yang Abu Bakar sampaikan kepada semua orang. Berangkatkan pasukan Usamah, demi Allah, andai pun serigala-serigala mencabik-cabikku, niscaya aku akan tetap memberangkatkannya seperti yang Rasulullah SAW perintahkan. Aku tak akan pernah menarik sebuah putusan yang telah beliau tetapkan. Tidak diperlukan adanya perbedaan pandangan dalam masalah ini. Dan putusan bulat Abu Bakar ini bukan berarti mengabaikan pendapat orang lain, karena permasalahan ini sendiri bukan persoalan yang bisa dimusyawarahkan setelah Rasulullah SAW memberikan putusan dan perintah untuk itu. Abu Bakar lebih memilih untuk dicabik-cabik serigala daripada harus menarik kembali putusan Rasulullah SAW atau tidak melaksanakan kehendak beliau. Beberapa kaum muslimin kembali ke Madinah, termasuk diantaranya Umar bin Khattab. Mereka minta Abu Bakar untuk menunjuk komandan pasukan lain, bukan Usamah yang terbilang masih belia dan belum banyak berpengalaman. Terlebih di antara pasukan ini terdapat kaum tua dan tokoh-tokoh sahabat. Jika hanya mengacu pada logika semata, pendapat Umar ini juga nampak tepat. Namun menghadapi situasi ini, Abu Bakar bertumpu pada logika iman, sama seperti sikapnya dalam menghadapi segala situasi, karena yang menunjuk Usamah untuk memimpin pasukan ini adalah Rasulullah SAW. Para sahabat menerima Usamah sebagai komandan pasukan saat Rasulullah SAW masih hidup. Lantas patutkah Abu Bakar mencopot seseorang yang telah ditunjuk Rasulullah SAW sebagai pemimpin? Belum juga Umar selesai mengutarakan usulan kepada Abu Bakar, sosok nan santun ini langsung berkobar hebat. Belum pernah ia bereaksi seperti itu sebelum maupun setelahnya. Mari kita persilakan saksi mata kejadian ini menuturkan seperti apa yang terjadi. Abu Bakar bangkit dari tempatnya dan meraih janggut Umar sambil berkata, "Apa-apaan kamu Ibnu Khattab? Rasulullah Apa-apaan kamu Ibnu Khattab? Rasulullah SAW telah menunjuknya sebagai pemimpin, lalu kau menyuruhku untuk mencopotnya." Setelah itu Abu Bakar bergegas menuju tempat di mana pasukan berkemah. Umar mengikuti di belakang Abu Bakar. Abu Bakar kemudian memerintahkan pasukan untuk bergerak dengan berkah Allah. Abu Bakar ikut berjalan melepas keberangkatan mereka. Sang khalifah berjalan kaki dekat Usamah yang tengah menunggang kuda. Usamah merasa malu dan bermaksud turun serta meminta Khalifah Rasulullah SAW untuk naik kuda. Dengan isyarat tangannya Abu Bakar meminta Usamah untuk tetap berada di atas kuda.
Abu Bakar berkata, "Demi Allah, kau tidak akan turun dan aku tidak akan naik. Apa salahnya jika aku melusuhkan kedua kakiku sesaat di jalan Allah?" Segala urusan Abu Bakar mudah. Segala urusan bagi Abu Bakar mudah, segala hal besar terasa ringan baginya, kecuali sesuatu yang memicu untuk menyimpang dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, meskipun hanya seukuran satu lekukan jari sekalipun. Abu Bakar punya janji teguh dengan Allah yang tercermin di balik keimanannya yang tertanam dalam dan kokoh. Ia bertekad untuk memikul seluruh kewajiban, bahkan kematian sekalipun, yang dibebankan keimanan ini, meski ia harus dicabik-cabik serigala. Ia yakin bahwa bersama pandangan mata hati, iman menuntun menuju kebenaran. Dalam persoalan Usama inilah, kebenaran keyakinan ini nampak dengan jelas. Keteguhan Abu Bakar untuk memberangkatkan pasukan Usama bukan hanya sebagai balasan ketaatannya semata, tapi juga sebagai balasan atas sikap lurus dan manhaj yang benar. Di wilayah utara Madinah, gejolak fitnah sudah mencapai puncaknya. Namun saat pasukan Usama yang riuh ini melintasi setiap kabilah di tengah perjalanannya menuju Syam, mereka semua segera sadar dan saling kosak-kusuk satu sama lain. Demi Allah, jika memang benar Madinah menderita di bawah kelemahan dan perselisihan seperti yang kita dengar, tentu tidak akan leluasa mengirimkan pasukan ini di saat-saat seperti ini untuk memerangi Romawi. Dengan hanya bergerak menuju tujuan, pasukan ini sudah meredam gejolak sebagian besar kabilah di mana fitnah kemurtadan telah merambah ke sana. Sekarang kita kembali ke Abu Bakar As-Siddiq yang tengah menghadapi gerakan kemurtadan dengan imannya yang kokoh. Saat membaca sumber-sumber sejarah yang mengabadikan berbagai peristiwa yang terjadi pada saat-saat yang menentukan itu, muncul sebuah pertanyaan brilian hingga memenuhi ufuk. Seperti apa jadinya Islam jika Abu Bakar tidak ada di sana saat itu? Ibnu Mas'ud menuturkan sebuah fakta besar di balik tutur kata seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Selepas kepergian Rasulullah SAW, kami menghadapi situasi yang nyaris saja membuat kami binasa. Andai saja Allah tidak menganugerahkan Abu Bakar kepada kami. Tepat sekali. Abu Bakar saat itu benar-benar merupakan nikmat Allah, balasan yang ia berikan untuk agama dan seluruh kaum muslimin. Bumi mengobarkan api di kawasan-kawasan yang jauh dari Madinah, di mana sebagian besar penduduknya masih baru dalam memeluk Islam. Dengan fitrah primitif, mereka tidak membayangkan jika Rasulullah SAW suatu ketika akan meninggal dunia, seperti halnya orang biasa, dan terjadi begitu cepat. Mereka takluk oleh tindakan para pendusta lihai yang selalu mengintai Islam agar tertimpa segala keburukan. Bumi seketika itu juga terbelah, memunculkan sekian banyak provokator dan mereka yang menantikan keburukan menimpa Islam dan kaum muslimin, dan memunculkan banyak sekali nabi-nabi palsu dengan kebohongan luar biasa. Mereka menggiring seluruh orang yang lalai yang patut menjadi korban-korban segala kebohongan mereka, khususnya mereka yang berada jauh dari Madinah dan baru masuk Islam. Tulaiha al-Asadi memproklamirkan diri sebagai nabi palsu. Banyak sekali di antara kabilah-kabilah Asad, Ghatafan, Tai, Abbas, dan Zabayan yang menjadi pengikutnya. Api kemurtadan berikutnya menyala di tengah-tengah Bani Amir, Hawazan, dan Sulaim. Berikutnya berkobar di tengah-tengah Bani Tamim, muncul seorang wanita bernama Sajjah yang menilihatkan sebagai nabi palsu dan sesat dan menggelikan. Disusul kemurtadan penduduk Yamamah sedang mengangkat panji para nabi palsu yang paling berbahaya, Musailamah al-Kadzab. Setelah dahulu Abu Bakar hanya menghadapi kelompok-kelompok kecil, kini harus menghadapi pasukan besar dengan personel sejumlah puluhan ribu. Penyakit murtad menular ke penduduk Bahrain, Oman, dan Muhrah hingga mereka semua mendendangkan bait syair yang diucapkan salah seorang pujangga mereka. Kami mematuhi Rasulullah selama ia berada di antara kami. Lantas apa urusan hamba-hamba Allah dengan Abu Bakar? Namun di antara sekian banyak manusia, Allah memiliki sejumlah hamba yang berbagai macam ujian bagi mereka menjadi karunia. Berbagai macam musibah menjadi musim semi yang dipenuhi semangat hidup, dan Abu Bakar adalah salah satunya. Di tengah ujian yang menerpa Islam dan seluruh titik lemah di tengah pembangunan komunisian Islam terlihat, sosok bijak dan kuat ini segera bangkit, membetulkan semua retakan dan pecah yang terjadi, mengubah barisan kembali menjadi kuat. Islam bernasib baik dan bahagia di tengah ujian kala Abu Bakar memegang panji Islam dan memimpin umat. Berkat karunia dan rahmat Allah, sosok besar dan khalifah yang beriman ini mampu mengatasi segala bahaya yang bisa saja meruntuhkan bangunan imperium dan menjulang tinggi dan kokoh. Lantas bagaimana kiranya dengan sebuah agama yang baru tumbuh? Hari-hari yang menguncangkan ini merupakan hari-hari Islam terbesar, paling subur, paling banyak berkah dan kebaikannya untuk masa depan Islam. Setelah masa Rasulullah SAW, kain-kain penutup muka yang tak dikenali berjatuhan dan dada para penghasut memuntahkan segala kedengkian yang terpendam.
Api yang diberkahi pun datang, mencairkan umat sekali lagi, dan membersihkan karatan-karatan yang melekat dengan sempurna. Keimanan Abu Bakar menegaskan kemampuannya bukan hanya untuk menerjang segala rintangan, tapi untuk memberitahukan nilai penting keimanan kepada seluruh dunia. Ia beriman bahwa Allah benar, Islam benar, Muhammad Rasulullah SAW benar. Ia tidak lagi mundur ataupun ragu dengan keimanan ini. Rasulullah SAW meninggalkan para sahabat di atas jalan terang, malam harinya laksana siang. Abu Bakar saat itu adalah pengganti Rasulullah SAW dengan warisan tersebut. Untuk itu ia berkewajiban melakukan apa yang ia yakini Rasulullah SAW melakukan andai saat itu masih hidup. Apakah Rasulullah SAW bersikap diam saja menghadapi para pendusta yang berusaha menjungkir balikkan panji kebenaran dan memadamkan cahaya Allah? Meski logika mereka keliru, mereka tidak menggunakan logika, tapi memanggul senjata dan saling menyerukan untuk menyerang Madinah. Untuk itu Abu Bakar harus melakukan seperti apa yang harus dilakukan Nabi SAW. Abu Bakar mengirim serangan adil untuk para kelompok murtad di sana-sini. Pasukan-pasukan Abu Bakar meraih kemenangan menghadapi benteng-benteng tersebut. Selanjutnya sumber-sumber penggerak gejolak beralih ke Syam dan Irak yang dijadikan Romawi sebagai basis-basis serangan dan sarang-sarang untuk melancarkan konspirasi. Di Syam, Irak, dan Daumatul Jandal, pasukan-pasukan Islam menemukan kaum yang dahaga akan petunjuk, keadilan, dan rasa aman. Mana orang-orang murtad yang memanggul senjata untuk melenyapkan agama baru? Mana Musailamah, Talhah, dan Sajjah dengan pasukan besar mereka? Mana mereka yang berdendang kala menari dengan senjata besar yang menuturkan, apa urusan-urusan hamba Allah dengan Abu Bakar? Mereka semua terkoyak, berserakan bak sisa-sisa topan tak tentu arah, melarikan diri dari kebenaran serta meneriakkan syair lain. Berilah aku arak sebelum kuda Abu Bakar datang. Sepertinya kematian kami sudah dekat. Kami tidak tahu. Kata-kata ini laksana gemerincing ketakutan di telinga mereka yang ingin menundukkan kebenaran demi kebatilan. Seperti apa kiranya revolusi besar yang dipicu gelombang-gelombang kepribadian Abu Bakar? Sebenarnya tidak ada revolusi apapun, dan sikap Abu Bakar juga meski terasa besar dari biasanya juga tidak aneh baginya. Tabiat pribadi agung ini termasuk tabiat-tabiat yang sudah mencapai kematangan dan kesempurnaan di usia-usia muda tanpa menimbulkan apapun penyimpangan atau fase-fase aneh pada tahapan-tahapan berikutnya. Tabiat ini tak lain hanya sebagai perpanjangan karakteristik yang alami, kelebihan dan kekuatan diri untuk melangkah menuju ufuk-ufuk yang amat luas. Abu Bakar yang lembut adalah Abu Bakar yang kuat sejak ia mengenakan pakaian kehidupan. Kekuatan kokoh yang muncul saat ia menjabat sebagai khalifah adalah kekuatan sama yang ia kendalikan saat Rasulullah SAW masih hidup. Namun saat Rasulullah SAW masih hidup, ia berusaha untuk tetap berada di bawah naungan sehingga tidak terkena sinar dan tidak ada keutamaan yang dikaitkan padanya. Namun setelah Rasulullah SAW wafat, mau tidak mau ia menjadi pemegang peran utama dan penting di atas pentas berbagai peristiwa. Untuk itu ia tidak bisa menutupi segala keistimewaan yang ia miliki di tengah khalayak ramai karena segala tanggung jawab membuatnya